Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dan Sobat Maestro yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Dari studio kami Healing Harmony menyampaikan salam sehat, sukacita, dan sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, kemarin baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tahun ini adalah tahun yang sungguh spesial ketika kita bisa merayakan dua hari raya besar sekaligus dalam satu tanggal yang sama, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari yang spesial bagi kita umat yang percaya, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. 3 hari ke depan kita akan masuk untuk merayakan kembali sukacita 2000 tahun yang lalu ketika peristiwa Pentakosta, Roh Allah dicurahkan di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku, Pentakosta menjadi sebuah tonggak sejarah dimulainya sebuah era baru, yaitu era di mana Roh Allah berkarya melalui semua orang percaya yang percaya kepadanya. Karena kuasa Pentakosta lah, maka gereja Tuhan didirikan di muka bumi ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah memberitahukan bagi kita ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Ia berbicara kepada para murid dan pengikutnya. Di antara pembicaraannya, antara lain, ia menyampaikan sebuah amanat yang kemudian kita kenal sebagai amanat agung. Terekam di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dan pada bagian akhir dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Garis bawahi, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Haleluya. Sebelum saya lanjut bersama dengan Healing Harmony, mari kita naikkan pujian. Saudara yang ada di ruang dengar, saudara, sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from the throne. Let us cry of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, "Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord.
and make His glory known. Singing, Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikianlah pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini senada dengan perkataan Tuhan Yesus sebelumnya di dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 dan ayat 20. Firman Allah mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Saudaraku yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah menyempurnakan segala sesuatunya. Yesus naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita, tetapi Ia tidak tinggalkan kita sendiri. Ia telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong yang memberikan kekuatan, kuasa, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera di tengah masa-masa yang sukar sekalipun. Saudara dan saya sementara masuk dalam sebuah era baru, sebuah zaman baru yang sudah dimulai ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah zaman anugerah, itulah zaman Roh Allah berkarya bagi seluruh gereja Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan saja Roh Kudus itu baru bekerja pada zaman baru atau era baru atau zaman anugerah ini, tetapi Roh Allah itu sudah berkarya dalam perjanjian lama, tetapi hanya untuk orang-orang khusus, orang-orang yang dipilih Allah secara khusus. Beda halnya dengan zaman baru atau era Roh Kudus, ketika Roh Allah itu mampu menggerakkan seluruh jemaat Tuhan yang terbuka untuk pekerjaan Roh-Nya. Saudaraku, perjanjian lama memberitahukan bagi kita bahwa Yusuf dipenuhi dengan Roh Allah sehingga dapat mengartikan mimpi Firaun di dalam kitab Kejadian. Bezalel dipenuhi dengan Roh Allah untuk membuat perabotan di dalam kemah suci. Yosua dipenuhi oleh Roh Allah untuk mendampingi Musa. Otniel, Gideon, Yefta, Simson, semuanya hakim-hakim ini dipenuhi oleh Roh Allah agar dapat bertugas sebagai hakim-hakim bagi Israel. Saul dipenuhi dengan Roh Allah agar dapat bertugas sebagai seorang raja.
Daud juga dipenuhi dengan roh Allah sehingga dia dapat melakukan tugasnya sebagai seorang raja, sebagai seorang pahlawan, seorang pencipta lagu, seorang pemazmur, seorang pemusik, dan pelbagai hal-hal hebat yang roh Allah kerjakan dalam kehidupan seorang Daud. Tetapi hari-hari ini saya mau katakan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia karena roh Allah tidak terbatas bagi orang-orang khusus. Tetapi roh Allah mau berkarya dalam kehidupan saudara dan saya, membuka hatimu untuk roh itu bekerja. Saudaraku, Allah tidak hanya merancangkan berkat secara jasmani dalam kehidupan kita, tetapi Allah juga merancangkan kuasa dan kemuliaan dalam hidup kita. Hari ini saya mau katakan bahwa ada hubungan antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kuasa dan kemuliaannya yang ia nyatakan dalam hidup kita. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi dia berkata bahwa dia tidak akan tinggalkan kita sendiri. Ia akan memberikan Roh Kudusnya yang akan selalu menyertai kita. Karena itu orang Kristen perlu sekali, malam ini saya katakan, dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak hanya denominasi tertentu yang harus membuka dirinya dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus. Setiap gereja Tuhan harus mengalami baptisan Roh Kudus. Jika tidak, kita akan menjadi orang Kristen yang hanya beragama saja, tetapi tidak hidup di dalam kuasa dan kemuliaan itu. Padahal yang Allah inginkan adalah hidup kekristenan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para murid dan para rasul pada zaman gereja mula-mula sangat berani, penuh dengan semangat dan berapi-api di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya percaya bahwa bukan karena mereka kuat dan nekat, tetapi mereka dimampukan oleh kuasa yang adikodrati yang ada di dalam mereka, yaitu kuasa Roh Kudus. Sehingga seorang yang hanya berlatar belakang nelayan mampu berbicara dengan hikmat dan penuh kuasa di hadapan para pemuka agama, para ahli Taurat. Bahkan lebih daripada itu, rasul-rasul, para murid dan pengikut Kristus mengadakan tanda-tanda mujizat. Dan hal itu tidak pernah terjadi bagi ahli Taurat, para pemuka-pemuka agama. Itu hanya terjadi bagi murid-murid para pengikut Yesus ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Firman Allah mengatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Simon Petrus, seorang yang dikenal sebagai seorang penakut dan penyangkal Yesus sebelum dicurahkannya Roh Kudus. Tetapi ketika kuasa Roh Allah yang kudus itu turun memenuhi, ia menjadi seorang yang sangat berani untuk memberitakan Injil Kristus di hadapan bangsa-bangsa yang pada saat itu berkumpul di Yerusalem. Sehingga dengan hikmat dan dengan kuasa Roh Kudus, ia berkhotbah dan firman Allah mencatat 3.000 jiwa bertobat. Haleluya. Nah saudaraku, itu adalah bukti janji Tuhan Yesus. Malam hari ini bagaimana dengan saudara? Mari buka hati untuk Roh Allah itu bekerja. Mari dengan sikap yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan, kita mengakui bahwa bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kita bisa berjalan menapaki hari lepas hari dalam kehidupan ini. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kita mampu untuk melayani Tuhan. Tetapi kita mampu untuk melayani Tuhan hanya oleh kekuatan Roh Allah yang kudus. Bersama Healing Harmony, Roh yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Alkitab tidak menerangkan bahwa kepenuhan atau baptisan dalam Roh Kudus tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Gereja masa kini, saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk dibaptis oleh Roh Kudus, ketika saudara membuka hati, saudara pasti bisa mengalami kepenuhan kuasa Allah yang kudus itu. Firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-5 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sobat Maestro dimanapun Anda berada, jika saudara memiliki kerinduan dan kehausan akan baptisan Roh-Nya yang kudus itu, malam hari ini saya mau katakan sederhana saja. Hal yang pertama, saudara harus memiliki kerinduan dan kehausan. Seperti halnya pemazmur, ia menggambarkan seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwa kita ini merindukan hadirat Tuhan. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini mau merindukan kuasa ilahi itu berkarya dalam hidup saudara? Hal yang kedua, saudara harus sungguh-sungguh percaya. Firman Allah berkata, jika saudara percaya, saudara akan menerima kemuliaan Allah. Malam ini saya mau katakan, ini adalah zaman Roh Kudus berkarya bagi gerejanya. Saudara, Allah Bapa telah menyatakan langsung karyanya sepanjang sejarah kehidupan manusia dalam perjanjian lama. Allah Anak yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, telah menyatakan karya tebusannya bagi manusia 2000 tahun yang lalu. Dan sejak 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, ketika Yesus naik ke surga, Allah Roh Kudus berkarya sampai pada saatnya menjelang kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Roh Kudus atau pribadi oknum yang ketiga dari Trinitas Allah yang sempurna itu, sebenarnya malam ini rindu membaptis saudara yang mendengar program kami pada malam hari ini. Ia rindu memenuhi saudara dengan Roh-Nya, menghadirkan kuasa dan kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi latar belakang saudara, malam hari ini dengan kerendahan hati, mari kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh logika berpikir dan semua dogma ataupun doktrin organisasi yang membatasi karya Roh Allah itu bekerja. Kembalilah kepada firman Allah. Haleluya. Hal yang ketiga, buka hatimu seluas-luasnya. Buka hatimu seluas-luasnya untuk Roh itu bekerja. Imani bahwa doa dan penumpangan tangan hamba-hambanya, seperti halnya yang terjadi pada jemaat Tuhan di Samaria. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 15-17, firman Allah berkata, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka,
karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Zaman di mana Roh Allah berkarya. Mari kita bergerak di dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Nya yang memberikan kuasa dan kemuliaan-Nya bekerja dalam setiap gereja Tuhan. Untuk kita juga tetap bisa menghasilkan buah-buah pertobatan oleh karya Roh Kudus-Nya. Dengan kerendahan hati, saya undang saudara, dimanapun saudara berada. Kalau saudara hari ini ada di rumah mendengarkan program ini, bilang, Tuhan, penuhi saya dengan Roh-Mu. Datang dengan segala kerinduan kepadanya. Taruh tangan di dada saudara, dan satu tangan lagi dinaikkan. Dan bersama dengan Healing Harmony Singers, mari kita menyembah Tuhan. Minta Tuhan penuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. penuhilah jiwaku. haleluya. Dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Angkat tangan saudara dan katakan glory. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Haleluya. Bagi Yesus, penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Mari dengan kerinduan, dengan segenap hati, katakan lagi, penuhilah hatiku Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Haleluya. Tuhan Allah Roh Kudus, jamah, penuhilah setiap jemaat, setiap sobat maestro yang merindukan jamahan Roh-Mu. Malam hari ini aku berdoa, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Glory bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa biarlah Roh Allah yang kudus memenuhi, menuntun, memimpin setiap jemaat maestro menapaki hari-hari ke depan, hari-hari yang gelap ini. Roh Allah memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan dalam hidup mereka. Haleluya. Kami undur diri dari hadapan saudara. Aku berdoa, Roh Allah yang kudus tetap menuntun, memimpin hidup saudara, dan menyertai dalam penyertaannya yang sempurna di atas kehidupan saudara. Haleluya.
Haleluya. Amin. 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 Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.